Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini tiada bosannya kita dan tiada hentinya kita mengucapkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan antum semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi terus semangat dalam mempelajari bahasa Arab ini, dan terus diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk terus menambah ilmu yang bermanfaat dan diiringi dengan amalan saleh. Ma'asyira al-ikhwa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya Dr. Fi Ibrahim, yang mana kita sudah masuk ke jilid yang kedua dan sudah masuk ke pembahasan ad-darsul awal, dan sudah kita membaca cukup banyak latihan-latihannya. Dan insyaallah taala malam ini kita akan masuk ke latihan yang ke-10 atau at-tamrin al-ashir di halaman 10, di halaman 10. Silakan bagi al-ikhwa wal akhwat yang baru saja bergabung, kita masih di kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, panduan kita dalam belajar bahasa Arab, di jilid yang kedua, di ad-darsul awal, pelajaran yang pertama at-tamrin al-ashir, latihan ke-10, safha 10, latihan 10 juga halaman ke-10. Dan sedikit kita mengulas apa yang telah kita bahas sebelumnya, karena latihan 10 ini terkait dengan latihan-latihan sebelumnya, khususnya terkait dengan pembahasan tentang jumlah ismiyah, mubtada dan khabar, dan juga terkait dengan latihan ketiga khususnya tentang inna. Latihan ketiga di halaman 7 sebelumnya tentang inna, karena la'alla di sini, kali di latihan ke-10 ini ada kalimat atau ada huruf la'alla yang merupakan akhwat inna. Ini akhwat yakni saudari-saudarinya inna. Ini istilah yang dikenal dalam qawaidul lughah al-arabiyyah, bahwa inna itu, kata inna atau huruf inna punya saudari-saudari, ya. Uniknya menggunakan kata akhwat. Yani dia punya saudari-saudari, punya rekan-rekan, punya kata-kata yang sejenis dalam hal pengaruhnya terhadap jumlah ismiyah. Nah, ke sana arahnya. Ini kalau kita ingat latihan ketiga sebelumnya, bahwa inna huruf yang masuk ke jumlah ismiyah. Dan tentu kalau kita tarik ke belakang lagi, maka perlu kita ingat kembali tentang jumlah ismiyah. Nah, ini terkait, maka saya pernah katakan di forum ini dan di berbagai majelis pembelajaran bahasa Arab, khususnya kitab Durusul Lughatil Arabiyyah dan yang sejenisnya yang punya metode yang sama, bahwa satu pelajaran terkait dengan pelajaran sebelum dan setelahnya. Ya, tidak mungkin pelajaran yang satu ini bisa kita pahami kalau tidak paham pelajaran sebelumnya, dan pelajaran yang sekarang nanti akan menjadi asas kita memahami pelajaran setelahnya. Lihat, ini rangkaian rantai pembelajaran kurikulum yang begitu rapi, begitu berkesinambungan. Maka penting diingat apa itu jumlah ismiyah, kemudian penting diingat apa itu inna, karena latihan ke-10 yang sekarang akan kita bahas tentang la'alla terkait dengan inna. Tidak mengapa kita sedikit ulang bahwa jumlah ismiyah
yakni kalimat yang dimulai dengan kata benda. Kalimat yang dimulai dengan isim. Nah, jumlah itu kalimat artinya. Bukan jumlah, yakni bilangan dalam bahasa kita bukan. Jumlatun dalam bahasa arti kalimat. Adapun al-kalimah dalam bahasa artinya kata. Nah, penting juga untuk diingatkan di sini beda antara al-jumlah dan al-kalimah. Al-jumlatu atau al-jumlah kalimat dalam bahasa kita. Al-kalimah kata. Nah, jadi kata kalimat yang kita kenal dalam bahasa kita diambil dari kata al-kalimah yang sebenarnya artinya kata. Satu kata, khusus satu kata. Al-jumlah yakni rangkaian kata-kata. Kalimat yang merupakan rangkaian dari kata-kata. Jumlah ismiyah yakni kalimat yang dimulai dengan isim. Ada ismiyahnya di situ. Maka di sini dia adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan diantaranya ada di latihan keempat misalnya di sini. Kita temukan ada kalimat misalnya huwa tajirun misalnya. Huwa tajirun. Ini jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim, dengan dhamir huwa, dan huwa isim. Dan jumlah ismiyah ini unsur pokoknya dua, al-mubtada dan al-khabar. Yang pertama disebut al-mubtada adalah kata benda di awal jumlah ismiyah. Kemudian yang berikutnya yang datang setelah al-mubtada yang melengkapi jumlah ismiyah, melengkapi makna jumlah ismiyah disebut al-khabar. Al-mubtada, al-khabar. Dan kedua-duanya sama-sama, pernah kita bahas juga, sama-sama dihukumi marfu' secara i'rab. Yani sama-sama harakat huruf terakhirnya adalah marfu'. Dan marfu' ini diantara tanda marfu' adalah ad-dhammah. Ad-dhammah. Nah, kata inna ini masuk ke jumlah ismiyah. Ketika inna masuk ke jumlah ismiyah, maka merubah rangkaian jumlah ismiyah yang tadinya mubtada dan khabar menjadi kalimat lain. Dan berubah i'rabnya, berubah harakat huruf terakhirnya, bahkan merubah statusnya dalam kalimat. Yang tadinya mubtada ketika masuk inna misalnya huwa tajirun, dalam kalimat huwa tajirun, inna dimasukkan ke huwa tajirun menjadi apa ya kawan? Inna masuk ke huwa tajirun jadi innahu tajir. Antum ma'ana ya ikhwan? Antum konsentrasi tidak di studio? Anda sudah bicara begitu bersemangat mulai malam ini, nah, ternyata tidak diimbangi dengan semangatnya antum. Nah, ikhwan, serius. Konsentrasi. Huwa tajirun, masuk inna menjadi innahu tajirun. Huwa yang tadinya mubtada di sini menjadi isim inna. Khabar tajirun sekarang menjadi khabar inna. Mubtada yang tadinya marfu sekarang ketika masuk inna jadi ismu inna, maka jadi mansub. Bukan lagi marfu. Hanya saja khabar inna sama seperti khabar mubtada sama-sama marfu. Yang berubah di sini adalah al-mubtada berubah menjadi ismu inna dan berubah menjadi mansub, bukan lagi marfu. Ini sekilas apa yang telah kita bahas, mudah-mudahan bisa mengembalikan menyegarkan ingatan kita tentang al-jumlah al-ismiyah dan lalu inna dan perincian-perinciannya. Nah, la'alla di latihan ke-10 perintahnya di sini adkhil la'alla. Masukkan la'alla 'alal jumalil atiyah. Lihat halaman 10 ya kawan. Kita barusan flashback ke latihan keempat, sekarang kembali ke at-tamrin al-ashir. Adkhil la'alla, masukkan kata la'alla, dan ini masuk ke dalam huruf. La'alla termasuk huruf. 'Alal jumalil atiyah, ke dalam kalimat-kalimat berikut, ilman, dengan perlu kita ketahui bahwa ilman bi anna la'alla, perlu kita ketahui bahwasanya la'alla itu min akhawati inna, termasuk saudarinya inna. Apa maksudnya? Kalimat la'alla ini akhawat inna, maksudnya dia sama seperti inna, masuk ke jumlah ismiyah dan merubah mubtada yang nanti akan kita lihat, merubah al-mubtada menjadi isimnya.
isim la'alla menjadi isim inna. Dan merubah juga i'rabnya menjadi mansub. Walaupun mungkin di beberapa contoh saja nanti akan terlihat, sisanya tidak terlihat mansubnya karena dhamir di sini dia mabni bukan mu'rab, tidak terlihat nama mansubnya. Dia mabniun alal fathi atau mabniun alal sukun fi mahalli nasbin. Nah, kalau tidak paham apa yang Anda sebutkan tadi tidak usah dipusingkan. Kalau tidak paham apa yang Anda sebutkan tadi tidak usah dipusingkan. Nah, pasti pahami apa yang pondasi dasar yang kita sebutkan tadi tentang jumlah ismiyah, tentang inna dan tentang la'alla. Sedikit menyinggung makna la'alla. La'alla itu artinya ada beberapa makna dalam bahasa Arab tentang la'alla ini. Yang pertama bisa at-taraji, berharap. Yani misalnya ada kalimat la'allal mataru nazilan. La'allal mataru nazilan. Kalimat la'allal matar, apa makna al-matar? Hujan. Nazilan, turun. Ini punya beberapa makna, punya beberapa kemungkinan. Bisa berarti harapan, mudah-mudahan. Ya, ketika kita melihat awan hitam misalnya lalu kita mengatakan la'allal mataru nazilan. La'allal matar afan. La'allal mataru nazilan. Nazilun afan. La'allal matara nazilun, la'alla min akhwat inna. La'alla al-matara nazilun, mudah-mudahan hujan turun. Ini makna yang pertama. Bisa makna yang kedua at-tawaqqa', bisa jadi at-tawaqqa', yakni barangkali, ya, bisa jadi begitu. Mungkin begitu kalimatnya. La'alla al-mataru nazilun, mungkin bisa jadi barangkali hujan akan turun. Nah, ini beberapa makna yang disebutkan dalam ma'ajim al-Arabiyah tentang makna la'alla. Nah, siap ikhwan studio? 3 soal. Ana beri contoh dulu nomor 1. Rakam wahid al-awwal huwa bi khairin. Apa artinya ikhwan huwa bi khairin? Dia baik-baik saja. Masukkan la'alla ke sini. Lihat, la'alla ditempel, digabung dengan huwa menjadi la'allahu. La'allahu sama seperti innahu. Berarti kalau hiya, innaha, hum, innahum, la'allahum, begitu seterusnya. Wadih? Huwa bi khairin menjadi la'allahu bi khairin. Mudah-mudahan dia baik-baik saja. Nah, di antara maknanya begitu. La'allahu bi khair, mudah-mudahan dia baik-baik saja. Wadih ya ikhwan? Wadih insyaallah Ustaz. Nomor 2 anta ya Ilham, al-thalith anta ya Abu Asma, al-rabi anta ya Abu Abdullah. Nah. Bismillah. Isnan. Hum bi khairin. La'allahum bi khairin. La'allahum bi khairin. Naam, terjem ya Ilham. Dia baik-baik saja. Semoga dia baik-baik saja. Ya, semoga baik-baik saja. Ahsanta, jazakallah khair. Barakallahu fik. Fik barakallah. Tafadhal. Salasah. Hiya bi khairin. La'allaha bi khairin. Naam, terjem ya Abu Asma. Semoga engkau dalam kebaikan. La, la'allaha. La'alla. Hiya. Semoga dia dalam kebaikan. Naam, dia di sini muzakkar wala muannath? Mu'annas Ustaz. Muannath. Ahsant. Syukran ya Abu Asma. Abu Abdullah, tafadhal. الرابع الرابع hunna bi khairin la'allahunna bi khairin. Nah, irfa sautaka ya akhi. La'allahunna, irfa sautaka, angkat suaranya biar lebih jelas. La'allahunna bi khairin. Ahsant, sahih. Apa artinya la'allahunna bi khairin? Semoga mereka baik-baik saja. Nah, mereka di sini muzakkar wala muannats? Hunna muzakkar atau muannats? Muzakkar. La haula wala quwwata illa billah. Ittaqillah ya akhil karim. Muannas Ustaz.
لا يستوي الذكر والأنثى يا أخي. هن مؤنث. هن مسلمات. هم baru مذكر يا أخي الكريم. نعم أستاذ. نسيته. نعم. أنا bilang نسيته. Mama nasitahu? Antum lupa. Nah, bukan nasi sama tahu, bukan. Nah, syukran ya akhil karim, jazakallah khair. نفتح المجال يا أبا زهري للمستمعين والمشاهدين. Alhamdulillah kita sudah simak bersama terkait dengan penjelasan La'ala, dan dia merupakan saudara dari Ina, mengamalkan amal Ina, dan kita sudah menyimak juga beberapa contoh yang dibaca dan dikerjakan oleh ikhwan yang ada di studio. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi para pendengar untuk mencoba. Silahkan di line telepon 0218236543. Baik, bagi pendengar ikhwan dan akhwat kami persilahkan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Khadijah Ustaz, min Sumatera Utara. Taib, Ummu Khadijah min Sumatera. Taib, alhamdulillah. Nah, Ustaz. Khadijah min Sumatera. Ahlan wa sahlan ya Umma Khadijah. Ahlan bika Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah Ustaz, ana bi khair. Alhamdulillah. Kaifa haluki ya Ustaz? أنا بخير والحمد لله. شكرا على السؤال يا أم خديجة. تفضلي واصلي لو سمحتي التمرين العاشر رقم الخامس. Iya Ustaz. Silakan lanjutkan. Bismillah. Anta bi khairin. Naam. Engkau dalam keadaan baik. Ya. La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Naam. Keadaan baik. Apa arti tadi la'allaka bi khairin? Ummu Khadijah. Engkau dalam keadaan baik. Naam. Ya, lanjut. Wasili. Asa di segitu Ustaz ya. Naam. Antum bi khairin. Kalian dalam keadaan baik. Ya. La'allakum bi khairin. La'allakum bi Semoga kalian khairin. dalam keadaan baik. Ahsanti. Lanjut. As-sabi'. Sabi' anti bi khairin. Engkau dalam keadaan baik. La'allaki bi khairin. Semoga engkau dalam keadaan baik. Nah, engkau di sini muzakkar wala muannats? Muannas Ustaz. Muannas. Nah, muzakkarnya apa? Muzakkarnya anta. Anta. Nah, satu lagi Al-thamin. Asamin antunna bi khairin. Kalian dalam keadaan baik. Nah. La'allakunna bi khairin. Semoga La'allakun. kalian dalam keadaan baik. Nah. Ya Ustaz? لعلكن صحيح جوابك صحيح. أنتن هنا مذكر ولا مؤنث يا أم خديجة؟ Muannas Ustaz. أحسنت جزاك الله خيرا Wa iyyaka وبارك Ustaz. الله فيك وزادك علما Wa iya. نافعا وعملا صالحا إن شاء الله. Syukran Ustaz insyaallah. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ummu Khadijah min Sumatera. Barakallahu fiik. Dan wasil kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Khadijah. Kita angkat kembali, silakan dia 0218236543. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatiyah Naam Ustaz. di Aceh, nama Om? Di Aceh. Nah. Naam Ustaz. Masya Nah. Allah. Masih Sumatera ini, Masya Allah. Nah. Sumatera Utara, kadang-kadang Aceh. Ahlan wa sahlan ya أم فاتية كيف حالك؟ Alhamdulillah lagi khair. Wa antum ya Ustaz? أنا بخير الحمد لله كما ترينا. تفضل يا أم فتية 9 حتى 12. Naam Ustaz. التاسع أنا ناجح. Saya berhasil Ustaz. Naam, najih, lulus, berhasil, sukses, maknanya sama. La'alli najihun. La'alli Semoga najihun. saya berhasil. Semoga saya berhasil atau mudah-mudahan saya berhasil. Ya, Nah Ustaz. wasili. Al-ashirah. Nahnu najihuna. Nah, Kami lulus. sama saja. Kami berhasil atau lulus. Nah Ustaz. Nah, La'allana najihuna. naam, Semoga kami berhasil atau lulus. naam, sahih.
Terus. Al-hadi asyara al-mudiru fi ghurfatihi. Nah, ini beda sendiri nih umum. 11 dan 12 bukan lagi dhamir depannya. Hati-hati. Dicoba Ustaz. Nah, Bapak kepala sekolah itu di ruangannya. nah. La'allahu Al-mudir jangan dirubah jadi dhamir seperti biasa saja. langsung biasa saja. Oh, la'allal mudiro gitu Ustaz. Naam, ahsanti, seperti itu. La'allal mudiro fi ghurfatihi. Naam, Semoga- la'alla al-mudira fi ghurfati. Al-mudira sebagai apa sekarang nih? Ketika masuk la'alla, ismu la'alla. Ismu la'alla. Ismu la'alla mansub. Nah, Ustaz. Mansub yakni diakhiri dengan harokat fathah Fathah. di huruf terakhirnya. Sebelumnya jadi mubtada. Ya Umma Fatiyah, asalnya kan al-mudiru. Fi ghurfatihi al-mudiru itu mubtada marfu'. Fi ghurfatihi itu khabarnya. Sekarang masuk la'alla menjadi la'allal mudira fi ghurfatihi. Nah, karena dia la'alla min akhwati inna, termasuk saudari-saudarinya. Inna. Nah, salah satu daripada saudarinya inna. Dan inna memansubkan al-mubtada yang tadinya marfu menjadi mansub, dan tadinya namanya mubtada sekarang menjadi isimnya. Isim inna atau isim la'alla. Isim la'alla. Wadih? Nah, Ustaz. Ya Amma Fatiyah. Nah, Ustaz. Kita pelajari ini di Al-Arabiyatul Muyassarah. Kita pelajari di pelajaran akhir-akhir kitab Al-Arabiyatul Muyassarah yang kita pelajari online itu. Masih ingat kamu? Labas nasitihi. Labas nasitahu. Labas. Ustaz. Terus wasili. Asani asyara al-ikhtibaru sahlun. Ikhtibar apa makna Ustaz? Al-ikhtibar ujian Oh, nah. atau tes. Ujian itu mudah. Kamu taruh di bawahnya tes atau ujian di kata al-ikhtibar agar Nah, Ustaz. ketika murojaah masih ingat maknanya. Nah, Ustaz. Menjadi la'alla tibaro. Gimana cara nyambungnya? La'alla dengan al-ikhtibar. Bacaannya bukan al-ikhtibar, bukan, tapi alih. Oh, nah, Ustaz. Al-ikhtibar. Nah, Ustaz. Kalau udah masuk la'allanya, Ustaz. Berarti la'allalih. La'allalih. La'alla Sebentar. La'allalih. Sahih. La'allalih ikhtibar. Oh, nah, Ustaz. La'alla ikhtibaro sahlun. Naam, sahih. Semoga ujian ini atau ujian itu mudah. Naam. Ahsanti. Ya, cukup. Jazakillahu khairan ya Umma Fatiyah. Ustaz. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Wa zadakillahu taufiqan Amin. wa hidayatan insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan ya Amma Fatiyah di Aceh, barakallahu fiik. Naam. Nuwasil Ustaz. Nuwasil ya ikhwan. Kita lanjutkan dulu gitu ya ikhwan. Latihan berikutnya latihan 11. Kita habiskan semua latihannya malam ini insyaallah. Seraya memohon pertolongan kepada Allah, kita lanjutkan latihan ke-11. At-tamrin al-hadi ashar. Iqra'il mithalaini. Ma mana iqra'il mithalaini ya ikhwan? Dua contoh, thumma akmil. Thumma, kemudian akmil, sempurnakan. Akmilil jumal al-atiyah, sempurnakan kalimat-kalimat berikut atau di bawah ini. Biwad'i ghalin aw ghaliyatun Tinggal meletakkan. fil amakinil khaliyah. Fil amakin al-khaliyah. Kita baca sekali lagi lalu kita terjemahkan sama-sama. Mana iqra'il mithalaini? Bacalah dua contoh. Bacalah dua contoh. Thumma akmil. Mana thumma akmil? Kemudian lengkapilah Kemudian sempurnakanlah al-jumal al-atiyah. kalimat-kalimat berikut. Nah, kalimat-kalimat berikut biwad'i ghalin, dengan meletakkan kata Ghalin. ghalin. Mana ghalin?
Mahal. mahal. Hanya saja ini untuk muzakkar. Ghalin untuk muzakkar. Au ghaliyatun. Mahal juga sama Ustaz. Naam. Li muannas. Untuk muannas fil amakinil khaliyah, Di tempat yang kosong. di tempat-tempat yang kosong. Ini dua pilihan. Pilih salah satunya. Kalau bukan muzakkar ghalin, asalnya ghaliyun. Nanti akan ada penjelasan di sini. Asluhu ghaliyun. Nah, hanya saja dalam bahasa Arab itu tidak mungkin ya itu jadi huruf terakhir. Ghaliyun, berat. Al-thiqal, ada al-thiqal di situ. Maka untuk meringankan, untuk takhfif, untuk meringankan pengucapan, karena bahasa Arab itu diantara karakteristiknya adalah khafif, dia ringan, tidak thaqil, tidak berat. Apa yang berat di lisan nanti biasanya akan ada penyesuaian. Lihat di sini ghaliyun, nah berat tidak? Ghaliyun, agak lisan kita berat, telinga kita juga berat mendengarnya. Maka lebih ringan menjadi ghalin, tapi diganti dengan kasratain. Sebagai pengganti ya yang hilang. Ya itu pasangannya apa huruf ya? Pasangannya Kasroh. kasrah. Di sini kenapa kasratain? Nah, tidak ada alif lam. Ketika ada alif lam, maka ya-nya muncul lagi, al-ghaliyu. Muncul lagi ketika ada alif lam. Ketika hilang alif lam, ghalin. Munawwan, tapi kasratain, bukan ghalun. Karena ghalin, kasratain itu untuk menunjukkan ya yang dibuang, dihapus. Nah, wadah ya kawan? Nah, tidak paham sekarang tidak apa-apa, tapi itu yang sempat disentuh walaupun hanya sedikit oleh penulis di sini. Ada dua contoh di sini. Iqra ya Ilham. Alif wa ba. Alif. Hadza qalamun ghalin. Hadzal qalamun hakadha. Hadza qalamu ghalin. Hadzal qalamu sahih ghalin. Terjem. Pulpen ini mahal. Ada keterangan dalam kurung apa itu? Baina qausain asluhu ghaliyun. Nah, baina qausain asluhu ghaliyun. Dan tadi sudah dijelaskan mengapa dihapus. Nah, Ustaz. Berat, al-thiqal. Maka di sini harus kita ganti yang dengan penyesuaian yang lebih ringan, ghalin. Kenapa kasratain bukan dhammatain? Apa tadi jawabannya? Kenapa bukan ghalun? Karena pengganti dari ya. Ya yang dihapus. Yang buang. Paham tuh? Fahimna. Ba, satu lagi ya Ilham. Ba, hadhihi sa'atu ghaliyatun. Nah, Jam ini mahal. jam ini mahal. Nah, kenapa pakai yang muannats sekarang? Ghaliyatun. Kenapa bukan ghalin? Karena as-sa'ah Kembali ke muannas. as-sa'ah. Karena ghaliyatun di sini khabar. Khabar asdarik Balasat. dari mubtada yang muannats. Mubtada muannats maka khabarnya Muannas. jazakallahu khair ya Ilham. Jazakallahu Alhamakallahu as-shawab ya akhil karim. Alhamakallahu as-shawab. Amin. Nah, alladhi yalih. Tafadhal ya Aba Asma, nomor 1 antum sekarang. Nah, al-awwal. Bismillah. Al-awwal Al-kitabul arabiyatu Al-kutubul. Al-kutubul arabiyatu. Bedanya apa al-kitab dengan al-kutub? Nah, dengarkan, Anda bilang al-kitab. Tak-nya berarti harus panjang. Kalau tidak ada panjang seperti ini maka pastikan dia al-kutub. Bedanya apa? Al-kutub dengan al-kitab. Ya Jama', Asma. Al-kutub jama'. Jama'. Ahsant. Sekali lagi, al-kutubul arabiyatu. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Ahsanta ya Aba Asma. Ghaliyatun menggunakan muannats. Naam, tarjim. Buku-buku Arab, Buku-buku berbahasa Arab. buku-buku berbahasa Arab di negeri kami mahal. Naam, mahal di negeri kami. Atau di negeri kami mahal. Masya Allah. Satu lagi, akan biar nanti pas dua soal dengan Abu Abdullah. Halo Ustaz. Al-thani. Asani hadzal kitabu rahisun wa dzaka ghalin. Wa dzaka ghalin. Sahih.
Kenapa pakai muzakkar sekarang? Apa Asma? Kembali ke apa ini ghalin? Ghalin kembali kepada Apa yang mahal di sini? Alkitab. Ustaz. Alkitab, hakadha. Antum paham maknanya, maka paham kemana dia kembalinya. Insyaallah. Nah, maka fahamul ma'ani penting sekali ini, ikhwan. Fahamul mufradat. Ketika antum paham mufradat, dengarkan ini pesan ana. Qawaidul lugha itu sangat terkait dengan fahamul ma'ani awalan. Paham maknanya dulu. Kalau nggak paham maknanya, bagaimana antum akan mengetahui ini mubtada, khabar, ini fa'il, ini maf'ul. Nah, dari makna akan diketahui kemana kembalinya sebuah kata. Nah, jazakallahu khairan ya Aba Asma. Al-thalith wal-rabi' ya Aba Abdullah. Ar-rabi. Hadal mu'jamu bimi'atu bimi'ati riyalin. Bimi'ati riyalin. Apa artinya? Kamus ini harganya 100 rial. 100 rial. Ahsanta ya akhi. Huwa. Pilih yang mana? Mahal atau murah? 100 rial. Bukan 100 perak ya, bukan ya, hati-hati. Bukan 100 rupiah, bukan. 100 rial. Murah atau mahal ya akhil karim? Mahal Ustaz. Pilih yang mana? Ghalin atau rakhis? Huwa ghalin. Huwa ghalin. Naam, ahsant. Simpel saja. Huwa ghalin. Nah, antum kayaknya di jawaban kemana-mana kepala antum. Al-jawab huwa. Di situ ada, di situ jawabannya. La takhaf. Nah, paham makna itu dia. Anda paham maknanya. Bahkan kata sebagian orang bijak, fahamul makna nisful jawab. Fahamul makna, dengarkan. Fahamul makna, mana fahamul makna? Paham maknanya itu nisful jawab, setengah jawaban. Antum paham maknanya itu udah setengah kemenangan itu sudah. Tinggal tambah setengahnya lagi maka jadi kemenangan yang sempurna. Paham tak ya akhi? Paham tu insyaallah. Zadakallahu ilman ya akhil karim. Semoga Allah kuatkan hafalan antum juga insyaallah. Satu lagi. Hadhil haqibatu. Ini tas. Ini sebuah tas. Ya, lengkapi. Ini sebuah tas yang ada kalimat yang di situ kalau kita terjemahkan. Ghaliyatu. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Ahsant. Masya Allah, mumtaz. Terjemahkan ya akhi. Mumtaz antum nih, luar biasa antum. Ini tas. Ya? Ini sebuah tas yang mahal. Ahsant, ini sebuah tas yang mahal. Ahsant ya akhil karim. Jazakallahu khairan. Nah, kita berikan dulu buat ikhwan di rumah dan akhwat sekalian yang ingin membaca latihan ke-11. Jazakumullah khair ya ikhwah, barakallahu fikum, dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kembali kita buka kesempatan di line telepon 0218236543. Baik, pendengar dan pemirsa ikhwan ataupun akhwat, masih dalam pembahasan kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Baik, kita buka layanan interaktif di line telepon 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa akhi di mana? Dengan Aan di Tanjung Pinang. Pak Aan di Tanjung Pinang. Nah, Pak Aan, Masya Allah, Pak Aan. Iya. Alhamdulillah Pak Aan bisa menepati harapan saya bisa telepon lagi, alhamdulillah pada malam ini. Alhamdulillah. Nah, siap untuk murajaah Pak Aan? Insya Allah. Silakan. Yang mana Pak ya? Latihan ke-11 sekarang. 11 ya. Pak Aan ikut dari awal? Saya nggak nonton TV Pak. Ustaz, nggak nonton TV. Dengarkan ini ya pelajarannya. Saya coba ya Pak ya. Saya coba. Nah, Iqra'il Nisa Laini Suma Akmili. langsung saja ke soal. Soal ya. Yang diminta di sini Pak Aan untuk memasukkan kata ghalin atau ghaliyatun ke dalam kalimat. Pilih yang mana? Baik. Ghalin atau
Ghaliyatun. Iya. Ma mana ghalin? Ghalin mahal. Mahal. Naam. Iya. Ghalin untuk mudzakkar atau muannats? Untuk menjakal. Untuk mudzakkar. Muannatsnya? Ghaliyatun. Nah, itu saja yang penting untuk diketahui. Insyaallah Pak Aan bisa menjawabnya insyaallah. Empat-empatnya Pak, ada 4 soal Pak Aan. Silakan. Iya. Al-awal. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Naam. Tarjim. Buku-buku bahasa Arab mahal di negara kami. Naam. Terus. Asani. Naam. Azal kitabu raqisun wajaka ghalin. Wa dzaka ghalin. Naam. Buku ini murah dan itu mahal. Ahsant. Terus. Asalis. Hajal mu'jamu. Hanya panjang. Hadzal mu'jamu. Hajal mu'jamu bimi'ati riyal. Zalnya lebih perhalus lagi Pak Aan, pengucapan zal. Hadza. Sekali lagi. Hadza. Naam. Hajal mu'jamu bimi'ati riyalin. Huwa ghalin. Huwa ghalin. Sahih. Kamus ini harganya 100 riyal. Naam. Dia mahal. Dia mahal. Sahih. Terakhir. Arabi. Arabi. Hadhihi hakibatu ghaliyatun. Hadhil hakibatu ghaliyatun. Naam. Tas ini mahal. Tas ini mahal. Ahsant. Mudah sekali Pak Aan. Bagi Pak Aan. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Ya. Barakallahu fiik Pak Aan. Kita tunggu teleponnya insyaallah Syukur. di pekan depan insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain di belakang Bapak Aan. Kita buka kembali di line telepon 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, halo. Mohon maaf terputus, silakan bagi Anda yang ingin bergabung kembali dalam pembelajaran bahasa Arab jilid yang kedua di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Haula di Bogor. Haula. Haula. Nah. Naam. Haula pernah menelepon kalau tidak salah Haula ya. Iya Ustaz. Naam. Haula di SMP atau SMA? SMA Ustaz. SMA. Baik. Silakan Haula. Masih di latihan 11. Nah, tafadhali langsung saja ke nomor 1 sampai 4. Al-awwal. Nah, Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. ghaliyatun fi baladina. Naam. Buku-buku bahasa Arab mahal di kota kami. Naam. Lanjut. Wasili. Asani, hadzal kitabu rahisun wa dzaka ghalin. Naam. Ahsanti. Kamus ini murah. Hadzal kitabu. Nah, buku ini murah dan buku yang itu mahal. Sahih. Ahsanti. Al-thalith. As-salis, hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin. Bimi'ati. Memnya jangan dipanjangkan. Bimi'ati. Bimi'ati riyalin. Naam. Huwa ghalin. Huwa ghalin. Naam. Kamus ini 100 real. 100 real. Itu sangat mahal. Naam. Itu sangat boleh. Itu sangat mahal. Dia mahal. Naam. Terakhir. Ar-rabi'. Hadhil hakibatu ghaliyatun. Naam. Ghaliyatun. Sahih. Tas ini Sahih. iya, ini mahal. Tas ini mahal. Iya, cukup. Syukran laki ya. Siapa tadi? Haula. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya pekan depan insyaallah. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya. Haula, barakallahu fiik. Naam.
Kita berikan. Perhatikan. Nah, Ustaz. Zuri. Nah. Kami sa'atul an. Rubu'. La yazal indana rubu sa'a, Enak. alhamdulillah. Warabul kasir. Rubu sa'a. Kita habiskan semua, ikhwan. Siap? Siap. Nah. InsyaAllah ta'ala Allah mudahkan buat kita semua insyaAllah. At-tamrin ats-tsani asyar, latihan ke-12. Ini tadi muncul di latihan ke-11 tadi itu angka 100, ya tidak? Yang mana itu? Mi'ah. Uniknya begitu, mi'ah. Ana boleh tulis Hamdani? Penulis ya? Kalimat mi'ah ada dua penulisan. Mungkin nahmil al-mikrofon hada. Alhamdulillah. Fokus kita angka 100 dan 1000. Ada dua angka di latihan ke-12 ini. Hanya 100 dan 1000. Jadi kita nggak bicara 101, 102, 1001, 1010. Itu nanti. Yang penting angka 100 plus 1000. Itu saja. Angka 100 berapa tadi? Bahasa Arabnya? Mi'ah. Nah, lihat ada dua penulisan untuk kata mi'ah ini. Ada mi'ah seperti ini. Mi'atun. Dan ini tidak dibaca panjang, jangan dibaca panjang ya. Jangan mi'atun. Nah, ini bukan ya ini alif. Atau yang seperti ini ya, walaupun jarang tapi ini bisa juga begini, mi'atun. Yang sering kita lihat yang ini. Hah? Hakadha al-kitab al-arabi, ana la adri wallah. نعم لو سألتني عن يعني هل هذا أصلي ولا غير أصلي أنا لا أدري والله. هذا 100. Berapa tadi 100? 100. Nah, makanya begini. 100 tahu ya semua ya. Ada titik 2 di sini. 100. Yang kedua berapa? Angka berapa? 1000. Alfun. Lihat, alfun, dan kedua kata ini ada dalam, alhamdulillah dalam Al-Quran disebutkan kalimat mi'ah dan mahwa al-mithal na'am mi'atu habbah wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Na'am, sahih. Dalam Al-Quran, kalimat alfun ka alfa sanatin mimma ta'uddun. Nah, apa ayat sebelumnya? Nah, wallahu alam. Ana nasitu wallah. Nah, ini dua kata ini mi'atun dan alfun. Dan ini masih terkait dengan pembahasan al-adat wal ma'dud yang pernah kita bahas dulu di jilid pertama. Masih ingat ikhwan? Al-adat wal ma'dud? Apa karena sudah malam mulai mengantuk? Tapi uniknya nanti setelah selesai pelajaran hilang mengantuknya. Ada syaitan, syaitan yuridu an yuwaswisu fi sudurin nas. Membuat kita ngantuk, membisikkan di dalam dada kita keburukan, na'udzubillah. Maka kita diperintahkan oleh Allah, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sampai mana tadi? Sampai surah An-Nas tadi ya. Nah, sampai kalimat mi'ah dan alfun. Saya ulang. Ini pembahasan tentang al-adat wal ma'dud. Antum masih ingat angka dulu, angka 1, 2, kemudian 3 sampai 10. 3 buah. 3 itu al-adatnya. Salasa misalnya salasatu fawakih atau salasu fawakih. Salasu fawakih. 3 buah-buahan. Salasu itu al-adat, fawakih al-ma'dud. Asyaratu tullabin. Asyaratu
Tulabin. Asyara itu al-adatnya, angkanya, bilangannya. Tulabin ma'adudnya. Nah, ini di sini lihat dibahas juga bagaimana kaitan al-adad 100 dan 1000 dengan ma'adudnya. Tolong dibaca. Ya Ilham. Maka kali ini kita balik. Abu Abdullah. Nah, nanti di sesi ketiga pada ikhtitam. Kita minta Pak Abu Aswan juga nanti. Nah. Misalaini summa ikra'ul summa qra'ul. Kasih harokat akhi ya. Antum enggak salah baca nanti ketika akan datang. Yang pertama apa tadi, ulang sekali lagi, Iqra'il misalaini. Nah, apa arti Iqra'il misalaini? Bacalah dua contoh. Naam. Summa qra'il jumalal atiyah. Jumalal atiyati. Nah. Al-jumalal atiyata, laysa atiyati. Jumalal atiyata. Nah, kemudian bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Naam. Ba'da dzalika. Setelah itu. Uktubha. Tulislah dia. Ma'a kitabatil a'dad. Bersama dengan penulisan al-a'dad. Bilangan. Al-waridati yang tersebutkan fiha di dalamnya bil huruf dengan huruf. Nah, jadi yang tertulis angka desimal seperti ini, angka desimal yang tertulis seperti ini, angka desimal begini. Yang diminta adalah merubahnya menjadi al-adad, bilangan seperti ini. Kalimat mi'ah tulisannya mim, alif, hamzah, ta marbutah, mi'ah. Faham tum? Naam. Baca dua contohnya ya akhil karim. Pak Abu Asfa'lan. Pak Sabirin, tafadhal. Dua contohnya, 100 dan angka 1000. Mi'atu rojulin. Nah, mana mi'atu rojulin? 100 laki-laki. 100 laki-laki. Ya. Yang kedua? Mi'atu imro'atin. Mi'atum ro'atin. Sahih. Mi'atum ro'atin. 100 perempuan. 100 perempuan. Sebentar, sebelum kita lanjutkan. Lihat, berarti angka 100 itu bisa ma'adudnya muzakkar, bisa ma'adudnya mu'anas. Sama saja bentuknya begitu, mi'ah. Mau rajul, mau imra'ah sama, mi'ah. Kalau angka 3 sampai 10 kan beda? Beda. Ya tidak? Ketika angka 3 digabung dengan ma'adud muzakkar, maka dia jadi mu'annas. Ketika ma'adudnya mu'annas, maka al-adatnya jadi muzakkar. Kalau ini enggak, seperti itu udah. Mi'atu rajulin atau mi'atu imra'atin. Begitu pula kata alfun, 1000. Lanjut, Pak Sabirin, Abu Asma. Alfun rajulin. La, alfun. Alfu rajulin. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Alfu rajulin. Alfu rajul. Mana alfu rajulin? 1000 laki-laki. 1000 laki-laki. Terus? Alfu imro'atin. Sambung. Alfum ro'atin. Apa artinya? 1000 perempuan. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? 1000 alfun bisa juga dipakai untuk mudzakkar dan mu'anas. Bisa untuk ma'adudnya mudzakkar maupun mu'annas. Tidak beda. Al-adad angka 100 dan 1000 ma'adudnya mudzakkar mu'annas sama saja. Seperti itu bentuknya. Tidak ada perubahan. Paham tum? Fahimna insyaallah. Ya, tidak usah banyak berpikir, alhamdulillah begitu mudah insyaallah. Angka 100 1000. Kita bicara angka 100 dan 1000, bukan bicara 101, 102. Kelipatan-lipatannya nah itu nanti saja. Fokus dulu angka 2 angka ini, 100 plus 1000. Nah, udah itu aja. Enggak usah pikir 1100, 1020 nanti saja.
Jangan dipusingkan dulu itu nanti. Nanti ada saat pusing dengan yang itu nanti insya Allah ada saatnya. Nah, sekarang pusingkan di kata dua angka ini. Mi'ah, alf. Mi'atun dan alfun. Siap? Masuk nomor 1, Ilham? Antum udah baca belum? Belum sama sekali tadi ya? Di latihan ke-12 ini? Belum, Ustaz. Baca 3 soal. 2 soal Anda kasih ke Abu Abdullah. Wah, naam, Ustaz. Antum wahid sampai thalatha. Abu Ustaz. Abdullah antum arba'ah sampai khamsah. تفضل اقرأ يا أخي. الرقم الأول هذا تلفاز بألف ريال. Bi'alfi sahih. Ada harfu jar ba ya. Naam, Ustaz. Maka bukan bi'alfu tapi بألف ريال. bi'alfi riyalin. Dia ikut harokatnya sesuai dengan kondisi di mana dia diletakkan. Sebelumnya ada harfu jar. Maka majrur bi'alfi. Bala, Ustaz. Nah, tarjim. Ini televisi dengan harga 1.000 real. Televisi ini berharga 1.000. 1.000 real. كم روبية هذه؟ 1000 ريال. كم ريال لكل 300 3000 Alaf. 3000 واحد ريال 3000 إذن 1000 ريال 300 alaf. 3 ملايين 3 ملايين 3 juta. صح. غال والله غالي. والله. ما نحتاج إلى تلفاز 3 ملايين. إيش هذا فأر؟ نعم، Ustaz. هذا صديقكم؟ ليس ها؟ ليس. نعم. Isnan indi $1000. دولارا ليس هذا ليس لارون هذا أخي دولار. $1000. Yang lupa Anda ingatkan juga ke antum, ma'adudnya itu ma'adud angka 100 dan 1000 bentuknya mufrad majrur. Oh, Mufrad dan majrur. afwan, ini salah Ana Ilham, bukan salah antum. Naam, Ustaz. Kesalahan bukan pada Antum. tapi pada Ana insyaallah. Mufrad majrur. Tafadhal. Ulang sekali lagi. Nomor 2. Indi $1000. Masya Allah, hati 100 riyal, 100 dolar ya. Nah, berapa antum punya? Tarjim? Saya mempunyai $1000. Cukup sudah untuk zawaj ya. Kenapa antum tunda-tunda ya? 1.000 riyal cukup sudah insyaallah. 1.000 dolar, kita bukan bicara riyal. Saya 3.000. Kalau 1 dolar berapa? 15, Ustaz. Berapa 1.000 sekarang? Subhanallah. Berarti berapa itu? Antum yang lebih paham angka-angka itulah. Naam, Ustaz. Fadal. الثالث lanjut. Ilham. Naam, Ustaz. Fi hadzal kitabu في هذا الكتاب. fi hadzal kitabi Ya. mi'atu safhatin. 100 صفحة. Naam. Tarjim. Di dalam buku ini terdapat 100 halaman. Naam, 100 Halaman. Iya. Siap? Ya Abu Abdullah. Ar-Rabi al-Khamis. Masya Allah, nomor yang 5 bahkan ada 2 angka itu antum. Pahalanya banyak insya Allah. Karena kesulitan itu berbanding dengan jerih payahnya. Pahalanya lebih besar insya Allah. Arba'ah. Bikam hadhil hakibatu. Nah, Berapa harga harga tas ini? tas ini bagus. Hiya bi mi'ati riyalin. Hiya bi mi'ati riyalin. Masya Allah. Dia harganya 100 rial. Nah, هذا غالي يا أخي. حقيبة غالية أليس كذلك يا أبو عبد الله؟ بلى أستاذ. لكن بالنسبة لك رخيص هذا. أنت رجل غني رخيص يعني 100 ريال يعني كأنه خروج الريح فقط. نعم. تفضل. الخامس atau الخامسة. خامسة. في هذه الكلية. في هذه sama seperti tadi nomor 3 si Ilham tadi. Fi hadhil kulliyati. في هذه الكلية بمئة. Enggak pakai bi, enggak ada. Ini bukan harga. في Bukan harga ini. هذه الكلية مئة. Kenapa majrur mi'ati? Mi'atu. Mi'atu. Tidak ada sebab dia majrur. Berarti marfu mi'atu.
mi'atu. Ya. Fi hadhil kulliyatu mi'atu kulliyati ya. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibun. Mi'atu talibin. talibin. Ahsanta ya akhi. Mufrad majrur. Talibin. Min Pakistana. Min Pakistana wa mi'atu. Sahih. Wa mi'atu talibun. Talibin Wa mi'atu talibin min Indonesia. belum sah. Ulang sekali lagi yang berlebih. Nah, kalau akad ini belum sah ini. Harus lancar. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Sah sudah. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya akhi. Satu nafas tadi ya. Masya Allah. Yani nafsa wahida. Yani, nah, Masya Allah. Barakallahu fik ya akhi. Semakin sulit, semakin tertantang Abu Abdillah untuk bisa. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya akhi. Zadakallahu ilman wa zadanallahu jami'an ilman nafi'an ya ikhwan. Amin. Nah, الوقت انتهى يا أبو زهري. Nah, Ustaz. لعلنا نختم المجلس يا إخوان. Kita tutup majelis kita malam ini. Untuk yang lantai 13 kebetulan ini PR-kan. Ana nanti minta khususnya ikhwan di studio tulisan. Ikhwan studio ana minta tulisan. Apa ini perintahnya? Nanti yang ketiga bagi ikhwan di studio silahkan juga tulis boleh. Perintahnya di sini kawin. Susunlah jumalan musta'milan, kalimat-kalimat musta'milan dengan menggunakan al-kalimatil atiyah, kata-kata berikut. Ini kata-kata ini dibuat jadi kalimat sempurna. Jumlah mufidah. Gitu maksudnya. Kalimat dzakiyun misalnya. Jangan sulit-sulit. Ana dzakiyun, selesai. Sudah. Mana ana dzakiyun? Saya cerdas. Insyaallah. Misalnya antum mau tambah insyaallah boleh. Atau ana dzakiyun la raiba fih misalnya. Atau la syakka fih misalnya. Ada naw min at-takabbur la bas. Ada misal fakat yani laysa hakiki. Paham ikhwan? Dimasukkan dalam kalimat. Sahlu insyaallah. Allah yusahhil lakum jami'an insyaallah. Minta jawabannya apa di? Tulis yang belum mengerjakan di strap di sini insyaallah. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kehadiran antum di sini. Ana kembalikan ke Aba Zuri. Tafadhal ya Aba Zuri.